Assalamualaikum. Selamat datang di Jam Malam, tempat di mana setiap kisah membawa bayangan. Dan setiap bayangan menyimpan sesuatu yang tidak ingin terlihat di sini. Suara-suara yang biasanya terabaikan mulai memanggil dan mengungkap hal-hal yang tak pernah ingin kita temui. Duduklah, tenangkan napasmu, karena cerita kita akan membawamu ke sudut yang jarang dijamah manusia. Malam itu, udara di kampung Karangwuni terasa lebih lembab dari biasanya. Gerimis baru saja berhenti, menyisakan jalanan yang basah dan memantulkan cahaya lampu kuning yang temaram. Pak Tarman, pengemudi becak motor berusia 52 tahun, menepi di bawah pohon mangga tua di pinggir jalan. Ia sudah bekerja sejak sore, dan niatnya ingin pulang. Tenaganya hampir habis, tetapi rezeki malam sering datang di menit terakhir. Karena itu, ia menunggu sebentar lagi. Suasana kampung sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan dari kebun di belakang rumah warga. Pak Tarman menggosok tangannya yang kedinginan lalu menyalakan rokok. Asap tipis mengepul dan hilang di antara gelap. Beberapa menit berlalu tanpa ada seorang pun lewat. Ia mengembuskan napas panjang, hampir menstarter mesin becaknya untuk pulang. Namun, dari kejauhan tampak seorang pria berjalan perlahan dari arah tikungan. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan pakaian rapi, kemeja putih dan celana hitam sedikit kusut. Pak Tarman sempat menyipitkan mata. Ia merasa mengenali siluet itu. Pria itu mendekat, dan semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Pak Tarman tertegun. Itu Pak Danu, tetangga kampung sebelah yang dikenal ramah dan suka menyapa siapa saja. Tumben malam-malam begini jalan kaki, Pak? Tanya Pak Tarman sambil mematikan rokok. Pak Danu hanya mengangguk kecil. Wajahnya tampak pucat seolah baru sembuh dari sakit panjang. Namun sorot matanya teduh seperti biasanya. Bisa antar saya ke rumah lama di ujung kampung? Katanya pelan. Nada suaranya terdengar lemah, tapi jelas. Pak Tarman mengangguk tanpa banyak pikir. Ia memang tahu rumah lama yang dimaksud. Rumah itu sudah lama kosong, tapi kadang dipakai Pak Danu untuk menyimpan barang. Pak Danu naik ke jok belakang, langkahnya pelan, seperti orang kelelahan. Becak motor sedikit bergoyang saat ia duduk. Pak Tarman menstarter mesin, dan suara knalpot tua menggema di antara rame-rame gelap. Mereka melaju menyusuri jalanan sempit yang hanya diterangi lampu-lampu kuning kabur. Angin malam menyapu pelan, membawa aroma tanah basah yang kuat. Pak Tarman melirik lewat kaca spion. Pak Danu duduk tegap, menatap lurus ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak seperti biasanya. Biasanya ia suka mengajak bicara. Suasana malam terlalu sunyi. Bahkan suara anjing tidak terdengar. Hanya mesin becak motor yang memecah kesunyian. Setelah beberapa menit, mereka masuk ke gang yang lebih gelap. Lampu-lampu di sini banyak yang mati. Pohon bambu di kiri kanan gang bergerak ditiup angin. Gesekannya menimbulkan suara serupa bisikan panjang. Pak Tarman mulai merinding, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia sudah sering mengantar orang malam-malam, tapi suasana kali ini terasa berbeda. Bapak nggak apa-apa, kok kelihatan pucat? Tanya Pak Tarman, mencoba mencairkan suasana. Pak Danu menjawab singkat, lelah saja. Tidak ada percakapan lagi setelah itu. Hening kembali mengambil alih. Becak motor terus maju, kadang memantul saat melewati lubang kecil yang tertutup air hujan. Gang menuju rumah tua itu semakin sempit. Di depannya berdiri pohon flamboyan besar yang daunnya berguguran. Udara menjadi lebih dingin. Pak Tarman merasakan hawa aneh, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Akhirnya mereka tiba. Rumah tua itu berdiri di antara dua rumah kosong lainnya. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendelanya tertutup rapat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang menjulang. Di sini, tanya Pak Tarman. Pak Danu mengangguk, lalu turun dengan gerakan lambat. Ia berdiri menghadap rumah itu. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya satu hal yang membuat Pak Tarman heran. Ketika Pak Danu berjalan menjauh, tanah yang diinjaknya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Padahal tanah masih basah oleh hujan. Pak Tarman menunggu sebentar, berjaga siapa tahu Pak Danu membutuhkan bantuan tambahan. Namun pria itu hanya membuka pagar tua yang berkarat, masuk, lalu menghilang di balik pintu rumah. Tidak ada cahaya yang menyala. Tidak ada suara, sunyi total. Pak Tarman menelan ludah. Aneh sekali, gumamnya. Ia hendak pulang ketika sesuatu membuatnya spontan menoleh ke kaca spion. Selama beberapa detik ia merasa seperti ada tubuh lain yang duduk di bangku belakang, tapi bangku itu kosong. Hanya menyisakan sedikit bercak tanah basah. Bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru menyalakan lampu utama dan tancap gas keluar dari gang sempit itu. Udara malam semakin dingin, seperti menempel di tulang. Dalam perjalanan pulang, pikirannya gelisah. Ada banyak hal janggal.
Wajah Pak Danu terlalu pucat, langkahnya terlalu pelan, dan tanah di bangku belakang tidak wajar. Namun ia mencoba menepis perasaan itu. Mungkin Pak Danu memang sedang sakit. Mungkin segala keanehan hanyalah pikirannya sendiri. Sesampainya di rumah, istrinya Bu Sarmi menatap heran. "Kok pulangnya lama banget? Tadi ada yang nyari kamu. Katanya tetangga kampung sebelah, nyampe sini jam 9. Katanya siapa?" Tanya Pak Tarman sambil duduk. Katanya, namanya Pak Danu. Dia tinggalnya di kampung Kedung Jati. Jantung Pak Tarman berdegup keras. "Pak Danu datang ke sini?" Ia berbisik. Bu Sarmi mengangguk. "Iya, tapi cuma sebentar. Dia bilang mau nitip pesan kalau besok ada tahlilan di rumahnya." Pak Tarman merinding dari ujung kepala sampai kaki. Baru saja mengantar Pak Danu ke rumah tua yang gelap. Sementara pada saat yang sama, ada orang yang mengaku sebagai Pak Danu datang ke rumahnya membawa pesan tentang tahlilan. Salah satu dari mereka bukan manusia, dan Pak Tarman belum tahu yang mana. Keesokan paginya, udara masih terasa lembab ketika Pak Tarman bangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya gelisah. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat Pak Danu muncul dengan tatapan kosong. Bayangan bumi basah di bangku belakang becak motor juga tidak hilang dari pikirannya. Ia duduk di kursi bambu depan rumah sambil memandangi langit yang masih gelap. Suara ayam jantan mulai terdengar dari kejauhan. Bu Sarmi menyiapkan teh panas, lalu duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia tahu suaminya tampak tidak seperti biasa. "Masih kepikiran pesan tadi malam?" tanya Bu Sarmi pelan. Pak Tarman mengangguk, katanya ada tahlilan. "Aneh, saya baru saja nganter dia malam itu." Bu Sarmi terdiam sejenak, menatap wajah suaminya yang terlihat lebih pucat dari pagi sebelumnya. "Kalau memang bingung, kenapa nggak ke rumahnya saja siang ini? Biar jelas." Pak Tarman mengangguk, meski hatinya belum yakin. Setelah sarapan, ia memutuskan tidak beroperasi pagi itu. Rasa penasaran menguasai pikirannya. Ia mengelap becak motor yang masih basah sisa embun, lalu memperhatikan bangku belakang. Bercak tanah itu masih ada, mengering seperti lumpur dari kuburan. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, dan entah kenapa, hawa dingin menyengat langsung menjalar ke kulitnya. Ia buru-buru menarik tangannya. "Sial, dingin sekali," gumamnya. Menjelang siang, Pak Tarman mengendarai becak motor pelen-pelen menuju kampung Kedung Jati, tempat Pak Danu tinggal. Perjalanan tidak jauh, tetapi hawa aneh mengikuti sejak ia keluar dari gang rumah. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau seperti menghindari suaranya. Bahkan angin siang terasa berat, membawa aroma tidak biasa sedikit seperti bau asap. Kemenyan yang samar saat memasuki gerbang kampung Kedung Jati. Pemandangan itu langsung terlihat. Rumah Pak Danu ramai dengan warga. Kursi plastik berjejer di halaman. Beberapa ibu-ibu menyiapkan air minum dan kopi. Dari dalam rumah terdengar lantunan ayat suci yang dibacakan bergantian oleh para bapak-bapak. Jantung Pak Tarman langsung berdegup. Tahlilan itu nyata, dan itu berarti pesan yang datang ke rumahnya tadi malam bukan sekadar gurauan. Ia turun dari becak motornya dan berjalan mendekat. Asap dupa mengepul dari pojok halaman. Bau melatinya menusuk hidung. Bu Rasti, istri Pak Danu, melihat kedatangannya lalu menghampiri. Matanya sembab, wajahnya jelas tidak tidur sejak semalam. "Pak Tarman, terima kasih sudah datang," ucapnya lirih. Pak Tarman mengangguk pelan. "Saya turut berduka. Maaf, saya baru dengar kabarnya tadi malam." Bu Rasti menunduk, menggigit bibir agar tidak menangis lagi. "Suami saya meninggal seminggu lalu, Pak. Tahlilan ini hari ketujuhnya." Pak Tarman terpaku. Seminggu lalu berarti malam ketika ia mengantar, Pak Danu seharusnya sudah di dalam tanah. Hawa dingin merayap dari tengkuk ke punggungnya. "Seminggu," ulangnya pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. "Iya, Pak. Maaf. Saya kira Bapak sudah tahu." Pak Tarman tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk lagi, meski pikirannya berputar cepat. Ia merasa tubuhnya melemah, lututnya gemetar, dan dadanya sesak oleh perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bu Rasti mempersilakan masuk. Namun Pak Tarman memilih duduk di kursi teras sambil menarik napas panjang. Dari dalam, suara lantunan doa semakin terdengar jelas, membuat suasana rumah terasa lebih sunyi dan berat. Ketika ia hendak duduk lebih tenang, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh. Ternyata Pak Wiryo, tetangga lama yang kenal dekat dengan keluarga itu. "Kamu datang juga, Man," katanya. "Saya kira kamu sudah tahu kalau Danu meninggal." "Saya baru dengar," jawab Pak Tarman pelan. "Sakit apa, Pak?" Pak Wiryo menarik napas panjang. Katanya jantung. Meninggalnya mendadak pas lagi sendirian di rumah lama itu. Pak Tarman seakan berhenti mengalir rumah lama itu. Rumah tempat ia mengantar malam tadi.
Rumah tua di ujung kampung itu, Pak? Tanya Pak Tarman dengan suara hampir tidak keluar. Pak Wiryo mengangguk pelan. Iya, Danu sering ke sana. Katanya, mau bersih-bersih. Tapi saya yakin dia cuma ingin menyendiri. Pak Tarman membeku. Suara-suara di sekitarnya seperti meredup. Ia mengingat kembali bagaimana Pak Danu turun dari becak motornya tanpa menimbulkan suara langkah. Bagaimana rumah itu gelap tanpa secercah cahaya. Bagaimana wajah Pak Danu pucat seperti kain kafan yang baru dibuka. Sebuah suara memanggil dari dalam rumah membuat Pak Wiryo pamit sebentar. Tinggallah Pak Tarman seorang diri di teras. Bersama pikirannya yang berkecamuk, ia mencoba menguatkan diri dan berjalan mendekat ke pintu. Dari celah kain tirai, ia melihat foto almarhum Pak Danu. Diletakkan di atas meja kecil, dikelilingi bunga melati. Di bawah foto itu, ada bingkai pesan ucapan belasungkawa. Wajah di foto itu sama persis dengan laki-laki yang ia antar malam tadi. Sesak merambat di dada Pak Tarman. Ia menelan ludah yang terasa kering. Dalam hati, ada ketakutan yang mengembang. Perlah, ia tahu apa artinya. Yang ia antar semalam bukan manusia hidup. Dari arah halaman samping, seorang pemuda memanggil, Pak Tarman. Ia menoleh dan melihat pemuda bernama Raga, keponakan dari Pak Danu. Wajahnya tegang, seolah menyimpan sesuatu. Semalam, saya lihat becak motor Bapak lewat depan rumah lama, katanya ragu. Tapi saya nggak lihat siapapun turun. Pak Tarman terbelalak. Kamu lihat? Raga mengangguk pelan. Iya Pak, becak Bapak berhenti sebentar tapi bangkunya kosong. Makanya saya bingung. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuh Pak Tarman. Ia tak bisa berkata apapun. Suaranya hilang. Tubuhnya bergetar kecil. Raga mendekat. Suaranya semakin pelan. Rumah itu sudah lama kosong. Sejak Om Danu meninggal, tidak ada yang berani masuk. Pak Tarman merasa dunia seakan berputar. Ia berdiri tanpa sadar, menatap rumah tahlilan yang dipenuhi doa. Di tengah suara bacaan ayat suci, pikirannya justru terlempar pada momen ketika ia mengantar Pak Danu menaiki becaknya dengan langkah ringan yang tidak meninggalkan jejak. Sekarang fakta itu jelas. Semalam ia membawa arwah, bukan manusia, dan entah mengapa, firasatnya mengatakan ini baru permulaan. Setelah pulang dari tahlilan, pikiran Pak Tarman semakin kacau. Perjalanan pulang terasa lebih panjang, seolah kampung itu melebar dan menelannya dalam kesunyian yang berat. Setiap suara kecil gesekan daun, raungan motor di kejauhan, langkah kucing melintasi jalan membuatnya terkejut. Ia tidak pernah merasa setegang ini. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di ruang tamu. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya diletakkan di lutut, sementara napasnya tersengal. Bu Sarmi mendekat, menatap suaminya dengan wajah khawatir. Kamu kelihatan pucat sekali, Man. Ada apa? Tanya Bu Sarmi perlahan. Pak Tarman mengusap wajahnya, mencoba meredakan grogi. Benar-benar nganterin Danu kemarin. Bu Sarmi terpaku. Ia sudah curiga sejak semalam, tapi mendengar suaminya mengatakannya secara langsung, membuat bulu kuduknya berdiri. Kamu yakin itu dia? Pak Tarman mengangguk lemah. Persis. Kemejanya, jalannya, suaranya. Tapi, tanah yang dia tinggalkan di jok belakang itu dingin bukan main. Suasana rumah berubah hening. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma dedaunan basah. Bu Sarmi menelan ludah, lalu duduk di samping suaminya. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Jangan banyak keluar malam dulu. Pak Tarman mencoba tersenyum, namun ekspresinya terlihat kaku. Saya nggak tahu ini kenapa terjadi pada saya. Tapi yang jelas, saya nggak mimpi. Menjelang maghrib, Pak Tarman mencoba menenangkan diri dengan beristirahat sejenak. Meski begitu, pikirannya tidak bisa lepas dari wajah pucat Pak Danu. Bayangannya terus mengikuti, terutama ketika lampu ruang tamu mulai redup. Malam tiba, langit mendung tanpa bintang. Angin bertiup pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk. Kampung seakan masuk ke mode sunyi yang lebih dalam dari biasanya. Jalanan hanya diterangi beberapa lampu pinggir jalan. Selebihnya gelap pekat. Bu Sarmi menyarankan agar Pak Tarman tidak bekerja malam itu. Namun kebutuhan hidup memaksanya kembali. Menghidupkan mesin becak motor. Saya cuma keluar sebentar, katanya sambil mengambil jaket. Bu Sarmi tidak membalas, hanya menatap dengan rasa cemas yang tidak bisa disembunyikan. Ia memeluk lengan suaminya erat-erat sebelum melepaskannya. Pergi. Pak Tarman melajukan becaknya pelan menuju pusat kampung. Malam itu jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada anak muda nongkrong di warung kopi. Tidak ada suara radio dari rumah warga. Hanya gemuruh angin dan deru mesin becaknya yang terdengar. Menjelang pukul 10, Pak Tarman berhenti di dekat pos ronda yang kosong. Ia hendak memutar arah, ketika matanya menangkap sosok berdiri di ujung jalan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak menatap ke arahnya. Pak Tarman menyipitkan mata. Tubuh kurus, kemeja putih, celana hitam. Hatinya langsung mencelos. Danu,
bisiknya tanpa sadar. Sosok itu melangkah masuk ke cahaya lampu jalan. Wajahnya jelas terlihat, pucat, kaku, mata kosong seperti tidak memiliki kehidupan. Tidak ada senyuman, tidak ada sapaan, hanya kesunyian yang mengelilinginya. Pak Tarman ingin kabur, namun tubuhnya seakan terkunci di tempat. Tangan dan kakinya gemetar, napasnya memburu. Sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya tidak menimbulkan suara apapun meski jalan masih basah. Sisa hujan siang tadi. Pak Tarman, suaranya pelan namun jelas. Pak Tarman menelan ludah. Iya, jawabnya terbata. Antar saya lagi. Hanya itu, tidak ada nada memohon atau menekan. Namun kalimat itu cukup membuat seluruh tubuh Pak Tarman merinding. Dia tahu seharusnya menolak. Menolak setegas-tegasnya, namun mulutnya tidak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan yang menekan tenggorokannya. Sosok itu berdiri tepat di samping becaknya. Tanpa diminta, ia duduk di bangku belakang. Gerakannya lambat dan kaku, seperti boneka yang digerakkan. Pak Tarman tidak punya pilihan. Tangan kanannya bergetar ketika memutar kunci. Mesin becak motor hidup dengan suara serak. Lampu depan menembus kegelapan jalan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Mau kemana Pak? Tanya Pak Tarman lirih. Rumah lama. Jawaban itu kembali memecah keberaniannya. Rumah tua itu kembali dipilih, rumah yang sudah kosong, gelap, dan ditinggalkan sejak kepergian Pak Danu. Perjalanan terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Jalanan sepi, pohon-pohon bergoyang karena angin, dan udara sekitar menurun suhunya. Tanpa setiap kali Pak Tarman melirik kaca spion, sosok itu masih duduk di sana. Tidak bergerak, tidak berkedip. Ketika becak motor masuk gang menuju rumah tua, tiba-tiba anjing-anjing kampung menggonggong bersahutan. Suara mereka terdengar ganas, seperti merasakan keberadaan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun meski menggonggong keras, tidak ada satu pun yang berani mendekat. Pak Tarman merasakan tengkuknya semakin dingin. Hawa dingin bukan lagi sekadar angin. Dinginnya menusuk tulang. Mereka berhenti di depan rumah tua itu. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan daripada malam sebelumnya. Rumput-rumput liar menutupi hampir seluruh halaman. Dan embun tebal menempel di jendela yang retak. Pak Danu turun perlahan. Kali ini Pak Tarman tidak menunggu lama. Ayah engine pergi secepat mungkin. Namun sosok itu berhenti di depan pagar tua, lalu menoleh. Pandangannya lurus ke arah Pak Tarman. Besok, saya masih perlu diantar. Pak Tarman membeku. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia tidak sanggup menjawab. Sosok itu masuk ke dalam rumah dan menghilang di balik kegelapan yang pekat. Pak Tarman menatap rumah itu beberapa detik sebelum akhirnya menancap gas. Ia tidak peduli lagi dengan jalan berlubang, tidak peduli pada angin dingin yang menerpa wajahnya. Yang ia tahu, malam ini tidak wajar. Dan yang lebih menakutkan adalah janji bahwa sosok itu akan kembali. Sesampainya di rumah, Bu Sarmi terbangun. Karena suara becak, ia langsung keluar. "Kamu kenapa? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanyanya panik. Pak Tarman hanya duduk di tanah, tanpa kekuatan. "Dia datang lagi," bisiknya. Bu Sarmi memeluk suaminya erat-erat. "Kita harus cari cara. Ini tidak bisa dibiarkan." Pak Tarman menutup wajah dengan kedua tangannya. Ini baru hari kedua. Dalam hati kecilnya, ia tahu 7 hari itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Sejak malam kedua, suasana di rumah Pak Tarman berubah drastis. Rumah kecil itu terasa lebih dingin. Bahkan pada siang hari ketika matahari terik. Bu Sarmi beberapa kali mengeluh merinding meski udara sebenarnya panas. Kadang-kadang, mereka mendengar suara ketukan pelan dari dapur. Lalu hilang begitu saja. Kadang seperti ada langkah kecil di lantai kayu kamar depan. Namun setiap kali diperiksa, tidak ada apa-apa. Pak Tarman semakin sulit tidur. Setiap memejamkan mata, ia teringat kalimat dingin. "Pak Danu, besok saya masih perlu diantar." Suara itu melekat seperti gema di telinganya. Ia tahu malam itu akan datang lagi. Dan ia tidak punya cara untuk menghindari siang itu. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang sejak kemarin mengganggu pikirannya. Ia harus kembali ke rumah tua tempat Pak Danu selalu turun. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah itu. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa arwah itu kembali dan meminta diantar tiap malam. "Pak, kamu yakin mau ke sana siang-siang begini?" tanya Bu Sarmi cemas. Pak Tarman mengangguk lemah. "Siang lebih aman, saya cuma mau lihat-lihat. Kalau ada yang aneh, mungkin bisa saya ceritakan ke Pak Kiai." Bu Sarmi tidak menyukai ide itu, tetapi ia tidak berani menahan suaminya. "Hati-hati, jangan masuk terlalu jauh." Pak Tarman mengangguk. Ia mengambil jaket, lalu berjalan ke becak motornya. Bercak tanah yang dulu ditinggalkan penumpangnya masih menempel meski sudah ia bersihkan 2 kali. Bercak itu menebarkan bau tanah lembab yang tidak biasa. Perjalanan ke rumah tua terasa berbeda pada siang hari. Jalan yang malamnya tampak menyeramkan.
kini terlihat biasa saja. Tetapi perasaan tidak enak tetap mengikuti. Ketika mendekati gang menuju rumah itu, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi pengap dan sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara motor. Rumah tua itu berdiri seperti bayangan masa lalu yang membeku. Catnya yang mengelupas tampak lebih jelas. Jendela retaknya terlihat seperti mata mati yang mengawasi. Pagar berkaratnya setengah terbuka, bergoyang pelan seolah ada yang baru saja masuk. Pak Tarman menelan ludah. "Saya cuma lihat sebentar," gumamnya. Ia melangkah pelan ke halaman. Rumput liar menyentuh betisnya, dingin dan lembab. Semakin dekat, hawa di sekitar rumah semakin berat. Ada aroma aneh seperti tanah basah yang bercampur dengan bau dupa lama. Di depan pintu, Pak Tarman berhenti. Pintu tua itu sedikit terbuka. Celahnya gelap pekat, seperti mulut gua yang menunggu siapapun untuk masuk. Ia ragu, namun dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat. Dengan ujung jarinya, ia menyentuh pintu itu perlahan. Pintu bergerak pelan, berderit panjang, membuka ruangan yang dipenuhi bayangan. Di dalam, rumah itu tampak seperti telah lama ditinggalkan. Debu menutup lantai, sesekali dipecah oleh jejak langkah yang masih terlihat jelas. Jejak itu mengarah dari pintu menuju ruang tengah. Napaf Pak Tarman tercekat. Jejak itu seperti baru muncul kemarin malam. Ia mengikuti dengan hati-hati. Ruang tengah lebih gelap, hanya diterangi cahaya samar dari jendela kecil. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Sebuah kursi kayu. Di atasnya tergantung kemeja putih. Kemeja itu sama seperti yang dipakai Pak Danu saat ia antar, masih bersih dan rapi, seolah seseorang baru saja meletakkannya. Pak Tarman maju sedikit, tangannya gemetar. Begitu dekat, aroma tanah basah semakin kuat. Ia mengusap dahinya yang berkeringat. "Apa yang kamu cari, Man?" gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari ruangan belakang. Suara seperti gesekan kain. Pak Tarman spontan mundur satu langkah. Jantungnya berdegup. Ia menahan napas, menunggu suara itu berhenti. Namun suara itu justru semakin jelas, perlahan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan, menyeret sesuatu. Pak Tarman memberanikan diri menoleh ke arah koridor gelap yang menghubungkan ruang tengah ke ruang belakang. Tidak ada yang terlihat, hanya gelap pekat yang seperti bergerak. "Siapa?" Suara Pak Tarman pecah. Meski ia tahu ia seharusnya tidak bertanya. Suara langkah berhenti seketika. Keheningan itu lebih menakutkan daripada suara apapun. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar satu kalimat lirih. Suara itu dingin dan terputus-putus. "Antar saya malam ini." Pak Tarman tersentak. Tanpa berpikir lagi, ia berbalik dan berlari keluar rumah. Kakinya menyusuri halaman penuh rumput liar tanpa menoleh sedikit pun. Nafasnya berat dan panas, bercampur dengan ketakutan yang mencekik. Begitu sampai di becak motor, ia langsung menyalakan mesin meski tangannya gemetar. Ia melajukan becaknya menjauh secepat yang ia bisa. Rumah tua itu menghilang di balik tikungan. Namun suara itu masih bergema di kepalanya. Saat sampai di rumah, Bu Sarmi langsung menyambutnya. "Kenapa kamu keringetan begitu?" Pak Tarman tidak langsung menjawab. Ia duduk, menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rumah itu bukan rumah lagi. Ada sesuatu di dalamnya. Bu Sarmi menggenggam tangan suaminya. "Kita harus bicara dengan Pak Kiai. Ini sudah tidak wajar." Pak Tarman mengangguk perlahan. "Malam ini, dia akan datang lagi." Mata Bu Sarmi membesar. "Apa kamu yakin?" Pak Tarman tidak menjawab, namun ia tahu jawabannya. Suara itu terlalu jelas, terlalu dekat, seperti dibisikkan langsung ke telinganya. Malam itu, ketakutan mereka bukan sekadar firasat. Arwah yang meminta tumpangan belum selesai, dan malam ketiga semakin dekat, membawa ancaman yang tidak bisa lagi dihindari. Angin malam berembus pelan ketika Pak Tarman memarkir becak motornya di halaman rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Tubuhnya lelah, namun pikirannya justru tak pernah seterang ini. Sejak beberapa hari terakhir, sesuatu terus mengganggu batinnya. Keanehan-keanehan kecil yang jika disatukan, membentuk gambaran besar yang sulit diabaikan. Ia duduk di kursi bambu depan rumah sambil menghisap rokok dalam-dalam. Asapnya mengepul lambat sebelum hilang tersapu angin. Namun ingatan tentang Pak Danu justru makin pekat. Malam pertama, lelaki itu muncul tanpa suara. Malam kedua, tubuhnya semakin pucat. Malam ketiga, bau tanah basah yang samar muncul setiap kali ia naik. Malam keempat, bayangannya tidak terlihat di kaca spion. Dan malam kelima, yang baru saja terjadi. Tadi sore, sebelum Pak Tarman pulang, Pak Danu kembali muncul di pangkalan. Cara berdirinya tampak kaku, seperti seseorang yang tidak terbiasa.
dengan tubuhnya sendiri. Ia menunduk sedikit ketika memanggil, "Man, antar saya pulang." Suara itu lebih rendah, hampir seperti gema. Meski merinding, Pak Tarman tetap mengangguk. Ia menyalakan mesin dan melaju perlahan. Perjalanan terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan angin sore yang biasanya hangat terasa menusuk. Pak Tarman mencoba berbicara, sekadar memecah hening. "Pak Danu pulang cepat hari ini?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Baru setelah beberapa detik ia berucap, "Tidak semua orang bisa pulang. Kalau tidak diantar." Nada suara itu membuat bulu kuduk Pak Tarman meremang. Ia melirik lewat kaca spion dan lagi-lagi, ia tidak melihat sosok Pak Danu di sana. Hanya tempat duduk kosong yang gelap ketika melintasi tikungan dekat rumah almarhum itu. Suasana sekitar tampak berbeda. Lampu-lampu rumah tetangga redup, seolah cahaya menghindari jalan itu. Bau melati samar-samar tercium, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Saat hampir tiba, Pak Tarman mendengar suara lain. Bukan dari Pak Danu, tapi seperti suara orang membaca doa. Suara tahlil. Semakin dekat rumah itu, suara-suara itu makin jelas. Dan seperti malam mulam sebelumnya, ketika berhenti di depan pagar, Pak Danu tidak menunggu mesin dimatikan. Ia menghilang begitu saja, membuat kursi belakang kembali kosong. Seolah sejak awal tak ada siapapun di sana. Namun kali ini, Pak Tarman melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh dari becaknya. Di teras rumah yang sedang dipenuhi orang tahlilan, seorang anak kecil berlari menuju pintu sambil memanggil ibunya. Lalu ia berhenti, menatap ke arah Pak Tarman. Sebelum menunjuk langsung ke becak motor itu, ada yang ngikut di belakang Pak Tarman. Kalimat itu membuat para tamu menoleh serempak. Beberapa wajah tampak heran, beberapa lain terlihat pucat. Pak Tarman panik, segera tancap gas sebelum seseorang mendatanginya. Hingga kini, suara anak kecil itu masih terngiang jelas di kepalanya. Pak Tarman mengusap wajahnya keras, mencoba menyingkirkan rasa takut yang semakin menebal. Ia tidak berani masuk rumah. Ia takut membawa sesuatu yang tidak seharusnya ikut masuk. Lampu teras berkedip sekali. Suara daun pisang di samping rumah bergesekan lebih keras dari biasanya. Dari kaihan, suara anjing menyalak panjang, seperti memperingatkan sesuatu. Perlahan, Ayah tangannya gemetar ketika memegang gagang pintu. Sebelum masuk ia berbisik pelan, "Jangan ikut saya pulang, saya cuma ngantar." Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti ia sedang berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Saat pintu terbuka, udara dingin menyapu wajahnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat tengkuk terasa berat. Ia melangkah masuk, dan di tamu yang gelap ia melihatnya di sudut ruangan, seolah membelakangi cahaya. Berdiri sebuah bayangan setinggi manusia. Bentuknya samar tapi jelas memiliki siluet tubuh. Bahunya lebar, kepalanya sedikit miring persis seperti cara Pak Danu berdiri saat memanggil becak motor. Bayangan itu tidak bergerak, namun tatapannya terasa menusuk meski tak punya wajah. Pak Tarman ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai. Lalu, bayangan itu bergerak sedikit. Hanya sedikit, seperti menoleh. Dingin semakin menembus tulang Pak Danu. Suara Pak Tarman hampir tidak terdengar. Bayangan itu melebur perlahan dalam kegelapan, hilang seperti asap hitam tertiup angin. Namun sebelum banner-banner lenyap, terdengar bisikan lirih dari arah dinding. "Besok, antar saya lagi." Pak Tarman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya terbuka tanpa suara. Seluruh ruangan terasa menyusut, seolah kegelapan menelan semuanya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian-kejadian itu dimulai, Pak Tarman sadar, ia bukan hanya sedang mengantar arwah gentayangan, ia sedang terikat pada sesuatu yang belum mengizinkan dirinya berhenti. Dan besok malam, berarti hari ke-6. Sejak bayangan itu muncul di ruang tamu, malam terasa berjalan begitu lambat. Namun ketika Pak Tarman akhirnya tertidur di kursi, hari sudah berganti. Langit pagi memudar menjadi abu-abu, dan matahari terbit tanpa kehangatan seperti biasanya. Ia terbangun dengan tubuh kaku, seolah semalaman terus dikejar mimpi buruk. Pandangannya buram, tapi rasa takut yang membekap dada tetap sama jelasnya. Istrinya, Bu Lilis, memanggil dari dapur, "Man, sarapan dulu." Pak Tarman hanya mengangguk. Ia duduk di meja makan dengan pandangan kosong, memaksakan diri menelan nasi meski tenggorokannya seakan mengecil. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar asing di telinganya, seolah semua suara di rumah telah berubah menjadi gema yang jauh. Bu Lilis memperhatikan suaminya dari seberang meja. "Kamu sakit? Wajahmu pucat sekali." Pak Tarman menelan ludah. Capek saja. Banyak pikiran. Ia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Ia tahu
Bahkan dirinya sendiri sulit mempercayai apa yang ia lihat malam tadi. Ia takut dianggap berhalusinasi, atau lebih buruk, dianggap membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya. Setelah menyelesaikan sarapan, ia keluar menuju halaman. Becak motornya terparkir seperti biasa. Namun ketika ia ingin membersihkan kaca spion, jari-jarinya berhenti. Ada noda kecoklatan membekas di sana, lumpur kering dengan aroma tanah yang menusuk. Noda itu sama seperti bau yang muncul ketika Pak Danu naik beberapa malam terakhir. Dengan tangan gemetar, ia menyeka noda itu. Alih-alih hilang, noda itu semakin melebar, seperti muncul dari dalam permukaan logam, bukan dari luar. Ya Allah, gumamnya lirih. Namun ia tidak berani menyentuhnya lagi. Siang berjalan gelisah. Setiap kali angin berhembus, daun-daun pisang di samping rumah menimbulkan suara aneh, lebih seperti bisikan daripada gesekan daun. Anjing tetangga menyala ke arah rumah Pak Tarman, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Menjelang sore, Pak Tarman akhirnya memutuskan keluar. Ia tidak ingin berada di rumah terlalu lama, terutama setelah bayangan itu muncul di sudut ruangan. Tetapi ia juga tidak ingin bekerja hari ini, karena malam ke-6 sudah menunggunya. Ia duduk di pangkalan, hanya mematung sambil melihat jalanan yang ramai. Beberapa pengemudi becak motor menyapanya. "Man, kamu kok diem terus hari ini?" tanya Pak Suradi. "Kurang enak badan," jawab Pak Tarman singkat. "Mungkin masuk angin, pulang istirahat saja." Pak Tarman hanya mengangguk. Ingin pulang, tetapi di rumah ia merasa tidak lebih aman. Ketakutan itu mengikutinya seperti bayangan yang terlalu dekat. Ketika langit berubah jingga, suasana di pangkalan mendadak senyap. Tidak ada alasan jelas, tapi para pengemudi yang biasanya ramai bercanda tiba-tiba terdiam. Angin berhenti, udara mengeras. Lalu dari ujung jalan seorang pria muncul. Tubuhnya tegap, berjalan pelan, kepala sedikit menunduk. Pak Tarman tidak perlu menunggu sampai dekat untuk tahu siapa itu, Pak Danu. Laki-laki itu mendekat dengan cara yang aneh, tidak seperti orang berjalan, tetapi seperti sesuatu yang meluncur dengan langkah yang tak terdengar. Sorot matanya kosong, wajahnya semakin pucat, dan sisi lehernya tampak menghitam seperti bekas tanah yang menempel. Ia berhenti tepat di depan Pak Tarman. "Malam ini, antar saya," katanya lirih. Beberapa pengemudi lain menoleh, tapi anehnya, tak satu pun dari mereka bereaksi. Seolah hanya Pak Tarman yang melihat dan mendengar sosok itu. "Pak Danu," suara Pak Tarman bergetar. Laki-laki itu tidak menunggu jawaban. Ia langsung duduk di kursi belakang. Becak motor bergoyang ringan, namun suaranya tidak seperti berat tubuh manusia, lebih seperti hembusan angin yang menekan pelan. Pak Tarman merasa lututnya lemas, tetapi entah bagaimana, ia menaiki becaknya, menyalakan mesin, dan mulai melaju. Tidak ada yang bertanya ia hendak kemana. Tidak ada yang memperhatikan kepergiannya, seolah seluruh dunia memalingkan wajahnya. Perjalanan malam itu terasa berbeda dari 5 malam sebelumnya. Jalanan tampak lebih gelap daripada biasanya, seperti cahaya lampu jalan diserap oleh sesuatu. Suara mesin becak motor terdengar jauh, seperti dari tempat yang bukan tempatnya. Pak Tarman melirik kaca spion kursi belakang kosong, namun ia bisa merasakan kehadiran seseorang duduk di sana. Udara di belakangnya lebih berat, lebih dingin, lebih padat. Di tengah jalan, Pak Danu berkata pelan. Makin dekat, Pak Tarman tidak bertanya hendak kemana. Ia tahu jawabannya. Selalu sama, rumah yang sedang ramai tahlilan. Tapi hari ini, suasana terasa lain. Ketika becaknya semakin mendekat ke gang rumah Pak Danu, suara tahlil terdengar lebih keras. Namun ada yang tidak beres. Suara tahlil itu tidak terdengar seperti orang membaca doa. Lebih seperti suara banyak orang yang berbisik bersamaan, nada rendah, tidak jelas, dan menyeramkan, seolah orang-orang itu membaca doa sambil menahan tangis atau kesakitan. Pak Tarman menelan ludah. Kakinya terasa dingin. "Pak, apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari saya?" tanya Pak Tarman dengan suara nyaris patah. Butuh beberapa detik sebelum Pak Danu menjawab. "Orang mati tidak bisa pulang sendiri." Suara itu bergema di belakangnya, meski kursi spion tetap menunjukkan kekosongan. "Dan kamu, Landinia, sudah mengantar saya terlalu jauh untuk berhenti." Hati Pak Tarman menjelos. Jalan di depannya tampak semakin sempit. Lampu-lampu rumah hanya tinggal titik samar. Ketika mereka sampai di depan rumah, Pak Tarman menahan napas. Ramai, semakin ramai. Banyak orang berdiri di halaman. Sebagian memegang kitab doa, sebagian lagi duduk bersimpuh di teras. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan becak motor yang berhenti di depan, seolah becak itu tidak terlihat. Lalu, seperti biasa, saat mesin dimatikan,
Sosok Pak Danu menghilang. Namun kali ini berbeda, bau tanah basah begitu pekat, hingga membuat mata Pak Tarman berair. Ia menutup hidung sambil mengusap wajahnya. Ketika ia hendak menyalakan becak lagi, ia mendengar suara lirih. Suara itu bukan dari Pak Danu. Suara itu dari dalam rumah. Seseorang berkata, "Tadi, almarhum lewat lagi." Jantung Pak Tarman serasa berhenti. Kemudian suara lain menyambung. Ada yang ngantar. Kayaknya becak motor. Tangan Pak Tarman langsung gemetar hebat. Ia memutar kunci, tancap gas tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar. Bukan hanya ia yang melihat Pak Danu. Orang-orang di rumah itu juga menyadari arwah yang sedang diantar pulang. Dan kini, semua orang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mengantar. Malam ke-6 masih membekas kuat dalam benak Pak Tarman. Sepanjang hari berikutnya, tubuhnya lemas. Wajahnya pucat, dan pikirannya seperti terikat oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Setiap detik terasa berat, setiap suara kecil terdengar. Seperti tanda bahaya, ia tahu malam ke-7 akan datang. Dan entah mengapa, ia sangat yakin bahwa malam itu akan berbeda dari sebelumnya. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang gelas teh yang sudah dingin. Tangan yang menggenggam gelas bergetar ringan. Bu Lilis beberapa kali mengintip dari dapur, tapi tidak berani mendekat karena melihat wajah suaminya yang tampak semakin terganggu. "Man, kamu mau istirahat saja?" tanya Bu Lilis dengan nada cemas. Pak Tarman menggeleng pelan. "Nanti aku keluar sebentar. Kamu masih mau narik? Sudah beberapa hari kamu pulang selalu kelihatan ketakutan." Pak Tarman tidak menjawab. Ia tidak bisa menceritakan kebenaran. Tidak pada Bu Lilis, tidak pada siapapun. Bukan karena ia tidak percaya pada istrinya, tetapi karena ia tahu cerita itu akan terdengar seperti delusi. Dan lebih dari itu, cerita itu bisa membawa masalah lain. Masalah yang melibatkan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika senja merambat, udara rumah berubah dingin. Jam dinding berdetak pelan, lebih lambat dari biasanya. Lampu ruang tamu berkedip 2 kali sebelum menyala stabil. Pak Tarman berdiri perlahan. Ia memakai jaket lusuhnya, mengambil kunci becak motor, dan melangkah keluar. Tanpa menoleh, ia berbisik kepada Bu Lilis yang masih berdiri di dapur, "Aku pulang cepat." Di pangkalan, udara malam terasa menekan, seolah langit sedang menyimpan sesuatu. Para pengemudi lain yang biasanya ramai bercanda, kini terlihat tegang dan sering melirik ke arah jalan. Mereka tidak menyadari bahwa Pak Tarman datang, atau mungkin mereka pura-pura tidak menyadari. Pak Tarman duduk di becaknya, memandang lurus ke depan. Ia menunggu, meski tidak ingin menunggu. Malam ke-7 sudah ditentukan sejak awal, dan tepat ketika azan Isya dari kejauhan terdengar memudar. Suasana di pangkalan tiba-tiba berubah. Angin berhenti, lampu jalan berkedip, dan suara-suara manusia merendah. Jalan yang tadi ramai mendadak terasa kosong. Pak Tarman tahu saat itu tiba dari ujung jalan. Sosok Pak Danu muncul. Wajahnya semakin pucat, kulitnya tampak membiru, dan pakaiannya tampak dipenuhi debu tanah yang menempel tebal. Langkahnya pelan, tetapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, terdengar suara lirih seperti tanah basah yang diinjak. Semua pengemudi di pangkalan terdiam. Mereka melihat sosok itu, namun tidak satu pun yang berani bersuara. Sebagian wajah tampak kidikut, sebagian lain menunduk sambil pura-pura tidak melihat. Pak Danu berhenti tepat di depan becak motor Pak Tarman. "Man," bisiknya pelan. Malam ini yang terakhir. Pak Tarman menelan ludah. "Terakhir kemana, Pak?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata kosong. Lalu ia duduk di kursi belakang. Becak motor bergetar pelan, namun kali ini getarannya terasa lebih berat, lebih dingin. Tanpa sadar, Pak Tarman menyalakan mesin. Para pengemudi lain menyingkir, memberi ruang tanpa suara. Tidak ada yang berani menatap Pak Tarman lama-lama, seolah takut melihat sesuatu yang menempel padanya. Perjalanan dimulai. Jalanan yang mereka lalui terasa berbeda, bukan hanya gelap, tetapi seperti tidak berada di dunia yang sama. Wana-wana memudar, suara-suara hilang, dan lampu jalan redup seperti nyaris padam. Pak Tarman merasa seperti sedang memasuki tempat yang tidak boleh dimasuki manusia. "Kita masih ke rumah Bapak?" tanya Pak Tarman dengan suara parau. "Bukan lagi," jawab Pak Danu pelan. "Malam ini saya pulang ke tempat saya seharusnya." Karkot. Itu membuat leher Pak Tarman terasa dingin. Mereka terus melaju menuju perkampungan lama di pinggir desa. Tempat itu jarang dilewati, apalagi malam hari. Pohon-pohon rimbun menutupi jalan, membentuk lorong gelap yang membuat udara semakin menekan. Pak Tarman mulai mendengar suara-suara samar di sekitar mereka. Bukan suara manusia, tetapi seperti suara tanah yang digali, suara napas berat, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya.
Ia berkeringat dingin. "Pak, apa sebenarnya yang Bapak inginkan dari saya?" Pak Danu akhirnya menjawab, "Saya tidak ingin menakutimu, Man. Saya hanya ingin pulang. Kamu yang pertama melihat saya saat saya belum sepenuhnya pergi. Itu membuat saya terikat padamu." "Terikat? Bagaimana maksudnya?" "Seseorang harus mengantar saya ke tempat terakhir agar saya tidak kembali lagi." Pak Tarman hampir berhenti mengemudi, tetapi jalan di belakang mereka tampak hilang dalam kegelapan. Tidak ada pilihan selain terus maju. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dipenuhi batu nisan tua. Angin berhenti, suasana menjadi mati. Pak Tarman terisak pelan. "Pak, jangan buat saya melakukan ini." Pak Danu berdiri dari kursinya. Kini ia terlihat lebih utuh, tetapi sekaligus lebih menyeramkan. Wajahnya memudar seperti kabut, tubuhnya hampir tembus cahaya, dan bau tanah basah menebal. "Saya sudah lama ingin kembali ke sini," katanya pelan. 7 hari adalah batas saya berkeliaran." Pak Tarman terduduk di kursi kemudi. "Saya takut, Pak." Pak Danu menatapnya lama, lalu berkata, "Terima kasih, Man." Dalam sekejap, tubuh Pak Danu memudar. Bagian kakinya hilang lebih dulu, disusul tubuh, dan terakhir wajahnya. Tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa angin, hanya aroma tanah yang tersisa. Becak motor seketika menjadi ringan. Namun ketika Pak Tarman menghela napas lega, ia mendengar suara langkah dari arah dalam pemakaman. Langkah berat, langkah banyak orang, bisikan-bisikan mengikuti seseorang. Sudah mengantar, suara itu bergema dari segala arah. Pak Tarman pucat pasi. Ia sadar satu hal, arwah Pak Danu mungkin telah pergi, tapi sesuatu yang lain justru bangun malam itu. Dan mereka tidak suka ada manusia yang memasuki tempat itu sendirian. Malam ketujuh ternyata bukan akhir. Malam ketujuh justru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Tarman tidak ingat bagaimana ia berhasil keluar dari area pemakaman malam itu. Segalanya terasa seperti kepingan mimpi buruk yang terlempar ke udara gelap. Saat ia akhirnya tiba di pangkalan, napasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kain putih yang direndam malam terlalu lama. Tangan dan kakinya gemetar begitu keras hingga ia hampir tidak bisa menghidupkan kembali mesin becak motornya. Beberapa pengemudi yang masih berkumpul memandangnya dengan tatapan bingung bercampur takut. Mereka tidak berani mendekat terlalu dekat. Namun secara naluriah, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Pak Suradi bertanya pelan, "Man, kamu dari mana? Kok wajahmu begitu?" Pak Tarman membuka mulut, tapi yang keluar hanya udara. Suaranya tercekat, seperti tertelan di tenggorokan. Ia menatap Pak Suradi dengan mata merah, lalu menggeleng lemah. "Sudah, jangan tanya," bisik Pak Tarman akhirnya. Para pengemudi lain saling pandang. Mereka ingin bertanya lebih banyak, tetapi wajah Pak Tarman sudah cukup memberikan jawaban. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan. Begitu sampai rumah, Bu Lilis langsung menghampiri. Wajah wanita itu ikut pucat melihat kondisi suaminya. "Man, kamu kenapa?" "Astaga, kamu dingin sekali," ucap Bu Lilis sambil memegang tangan suaminya. Pak Tarman tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menunduk. Tubuhnya terkulai seperti kehilangan tenaga. Bu Lilis panik. "Man, kamu sakit? Bilang sama aku." Perlahan Pak Tarman berkata, "Saya cuma perlu tidur." Namun tidur malam itu tidak menenangkan. Sepanjang malam, ia mendengar suara langkah dari luar jendela. Langkah-langkah berat seperti orang yang menyeret kaki di tanah basah. Sesekali ada suara seperti batu nisan digesek, terkadang terdengar bisikan tak jelas, seakan seseorang sedang memanggil dari kejauhan. Setiap kali ia membuka mata, suara itu berhenti. Tapi ketika ia memejamkan mata kembali, suara itu datang lagi, lebih dekat, menjelang subuh. Ia sempat mendengar kalimat lirih yang membuat tubuhnya membeku. "Dia sudah mengantar." Kalimat itu seperti diucapkan lebih dari satu suara serak, berat dan dalam. Pak Tarman tidak tidur lagi setelah itu. Keesokan paginya, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Lingkar matanya menggelap. Ia nyaris tidak bisa berdiri tanpa menahan dinding atau meja. Namun ketakutan yang menggelayuti dadanya jauh lebih berat daripada rasa lelah. Ia memaksa diri keluar rumah untuk memastikan becak motor masih ada. Ketika ia membuka pintu, angin dingin menyusup masuk. Udara pagi biasanya segar, tetapi kali ini terasa lembab dan membawa aroma tanah basah yang pekat. Becak motornya terparkir di tempat semula. Namun sesuatu membuat Pak Tarman berhenti di tengah langkah. Di sisi kanan kendaraan itu, terdapat bekas tapak kaki. Tapaknya besar,
lebih besar dari kaki manusia biasa, dan dalam seperti seseorang yang beratnya berlipat-lipat dari manusia normal. Bekas itu memanjang hingga ke arah jalan, kemudian menghilang seperti menguap. Pak Tarman mundur 2 langkah. Dadanya terasa sesak. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Ia memanggil istrinya namun kemudian menahan diri. Ia tidak ingin Bu Lilis melihat sesuatu yang bisa membuatnya takut. Ia menutup pintu pelan. Siang itu, Pak Tarman tidak bekerja. Namun, ia juga tidak bisa duduk diam. Setiap sudut rumah membuatnya merasa diawasi. Setiap bayangan yang bergerak sedikit langsung membuat jantungnya menghentak. Saat senja merayap masuk, keadaan semakin tidak biasa. Lampu rumah tiba-tiba redup, lalu hidup kembali, lalu redup lagi. Seolah ada sesuatu yang menghisap cahaya di sekitarnya. Bu Lilis mulai resah. "Man, rumah kita kenapa?" Lampunya seperti mau putus. Pak Tarman diam. Ia tahu ini bukan masalah listrik. Sejak malam ke-7, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Sesuatu yang bukan Pak Danu. Sesuatu yang lebih gelap, lebih cepat, dan lebih lapar. Sore itu, suara daun pisang di pekarangan kembali bergesekan, namun kali ini lebih keras. Seolah ada sesuatu yang besar sedang bersembunyi di baliknya. Sesekali terdengar suara napas berat. Pak Tarman tidak berani keluar. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Bu Lilis berjalan ke arah pintu. "Siapa ya sore-sore begini?" Pak Tarman langsung bangkit dan memegang tangan istrinya. "Jangan buka." "Tapi Man, jangan buka." Bu Lilis tertegun melihat suaminya berteriak begitu keras. Pak Tarman tidak pernah sekasar itu, terutama terhadap dirinya. Namun suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Bu Lilis menelan ludah. Mungkin tetangga. Pak Tarman menggeleng cepat. Tidak ada tetangga yang mengetuk seperti itu. Ketukan berhenti. Suasana hening. Angin di luar berhenti. Bahkan suara alam seperti ikut diam. Lalu, dari arah jendela ruang tamu yang tertutup tirai, terdengar suara gesekan perlahan. Seperti ada sesuatu yang menyeret jarinya di kaca. Srik, srik. Tirai bergoyang sedikit. Meski tidak ada angin, Pak Tarman mengambil langkah pelan menuju jendela. Ia tidak ingin melihat, tetapi rasa penasaran bercampur ketakutan memaksanya. Mendekat, dari balik tirai, ia melihat bayangan hitam berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, namun bentuknya jelas lebih tinggi dari manusia biasa. Trik. Suara itu tidak berhenti, Man. E2APA. Suara Bu Lilis hampir berbisik. Pak Tarman tidak bisa menjawab. Ia membuka sedikit celah tirai, hanya selebar 1 jari. Dan ia melihatnya. Sepasang mata putih kelabu menatap langsung ke arahnya dari jarak yang tidak lebih dari beberapa sentimeter. Mata itu kosong tetapi penuh tekanan, seperti mata sesuatu yang sudah lama dikubur namun akhirnya menemukan cahaya. Pak Tarman terpental ke belakang sambil menahan napas. Napasnya tersengal dan tubuhnya tersungkur ke lantai. Bu Lilis menjerit kecil. "Man, astaga, ada apa?" Namun sebelum Pak Tarman bisa berbicara, suara berat terdengar dari luar jendela yang mengantar Haruzaik. Suara itu membuat ruangan terasa seperti mengecil, menekan dari segala arah. Pak Tarman memejamkan mata, tubuhnya bergetar kuat. Seluruh rumah terasa berdenyut seperti jantung makhluk besar yang tengah bangun. Dan untuk pertama kalinya sejak 7 malam itu dimulai, ia sadar mengantar arwah Pak Danu bukan akhir dari tugasnya. Justru itu baru permulaan. Karena kini, yang dikubur bukan hanya satu, dan semuanya sedang mencarinya. Malam itu langit tampak lebih pekat daripada biasanya. Awan hitam bergerak perlahan menutupi bulan. Jalanan desa terlihat sepi. Hanya terdengar dengungan serangga yang menyelinap di antara angin malam. Pak Tarman duduk di atas becak motornya sambil menunggu. Meski hatinya sudah dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan. 7 malam terakhir telah menguras tenaganya. Setiap malam ia mengantar sosok yang mengaku sebagai Pak Danu. Sosok itu selalu muncul tiba-tiba di pinggir jalan. Selalu dengan pakaian yang sama, wajah yang pucat, dan suaranya yang datar. Setiap malam pula ia mengantar sosok itu ke berbagai tempat aneh dan sunyi, lalu menghilang begitu saja tanpa banner-banner turun dari becak ini. Di malam ke-7, Pak Tarman merasakan sesuatu berbeda. Udara lebih dingin. Kursi becaknya terasa berat seolah sudah ada yang menunggu duduk di sana. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun bulu kuduknya berdiri tanpa alasan dari Shehan. Suara langkah kaki terdengar menyeret. Bukan langkah normal, melainkan seperti seseorang yang berjalan sambil menahan tubuhnya yang berat. Pak Tarman tak ingin menoleh.
Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia pelan-pelan memutar kepala. Sosok Pak Danu berdiri di belakang becak motor. Wajahnya tidak lagi pucat seperti 6 malam sebelumnya, tetapi kini tampak seperti wajah orang yang sudah lama dikubur. Cekung, kering, dengan mata yang dalam dan gelap. Pakaiannya lusuh dan basah tanah. Bau anyir samar tercium. Pak Tarman, panggilnya lirih. Suara itu terdengar seperti berasal dari rongga kosong. Dengan gemetar, Pak Tarman menjawab, "Iya Pak, mau kemana malam ini?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menaiki becak motor perlahan. Ketika duduk, terdengar seperti suara kain basah bergesekan dengan besi. Becak motor bergoyang berat, jauh lebih berat dari tubuh manusia biasa. Ke tempat terakhir, ucap sosok itu akhirnya. "Saya harus pulang, benar-benar pulang." Kalimat itu membuat punggung Pak Tarman dingin. Namun ia tetap menyalakan mesin. Becak motor melaju di jalanan gelap tanpa lampu. Ia sadar bahwa malam ini harus ia selesaikan. Tidak peduli apa yang menunggunya. Sepanjang perjalanan, tidak ada suara lain selain deru mesin dan angin. Namun setiap beberapa menit, Pak Tarman merasa seperti mendengar rintihan pelan dari kursi belakang. Ketika ia mencoba melihat dari spion, wajah Pak Danu terlihat semakin hancur. Tanah menetes dari sela-sela pakaiannya. Becak motor berhenti ketika sosok itu berkata singkat, "Kiri." Belok kiri membawa mereka ke jalan sempit yang menuju pemakaman desa. Begitu ban depan masuk ke area itu, lampu becak motor bergetar dan redup. Udara berubah lebih lembab dan dingin. Aroma bunga kamboja menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Sosok Pak Danu turun perlahan. Tubuhnya kini benar-benar tampak seperti mayat yang baru diangkat dari kubur. Pak Tarman ingin kabur, tetapi kakinya bergetar hebat. Sosok itu berdiri menghadapnya. Matanya memandang tajam, jauh lebih hidup daripada manusia. "Terima kasih sudah mengantar saya selama 7 malam, ucapnya. "Saya membutuhkan seseorang yang berani membuka jalan." Pak Tarman menelan ludah. Saya hanya melakukan apa yang diminta, Pak." Sosok itu tersenyum, senyum yang tidak seharusnya dimiliki makhluk mati. "Malam ini saya kembali ke tempat saya semestinya, tapi perjalanan saya tidak bisa sendiri. Harus ada yang menemani." Darah Pak Tarman serasa membeku. "Menemani? Maksudnya apa?" Sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, gelap, dan bergerak seperti akar pohon. "Kursi belakang becakmu sudah menjadi tempat saya selama 7 hari. Kini, kursi itu butuh pengganti." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran, lampu becak motor mati total. Dalam gelap itu, suara-suara samar mulai terdengar. Suara orang membaca tahlil, suara tangis keluarga, dan suara tanah jatuh ke liang kubur. Semua bercampur menjadi satu, membuat kepala Pak Tarman berdenyut seperti dihantam palu sosak Pak Danu. "Mendekat, tuan rumah baru harus ikut saya." Pak Tarman mundur, namun kakinya seolah tertahan oleh sesuatu. Tanah di bawahnya terasa bergerak, seakan menarik pergelangan kakinya masuk ke dalam. "Tolong, jangan!" bisiknya ketakutan. Itu mendekat semakin dekat. 7 malam cukup bagimu untuk memahami dunia kami." Tepat saat tangan pucat itu hampir menyentuh lehernya, suara keras terdengar dari arah jalan. "Tarman, jangan lari! Ayo pulang!" Itu suara Ujang, tetangganya, yang datang dengan senter. Cahaya senter menembus gelap. Dalam cahaya itu, sosok Pak Danu berubah menjadi kabut hitam yang langsung menyusut dan menghilang di antara nisan-nisan. Tanah yang menahan kaki Pak Tarman longgar. Ia jatuh terduduk. Ujang berlari menghampiri. "Astaga, kau kenapa? Dari tadi kami mencarimu. Kau menghilang sejak maghrib." Pak Tarman hanya bisa menggeleng. Nafasku tersengal. "Pak Danu, dia belum tenang." Ujang memapahnya keluar dari pemakaman. Lampu senter terasa seperti satu-satunya dinding antara mereka dan kegelapan yang mencoba menelan segalanya. Ketika mereka hampir sampai di jalan besar, Pak Tarman menoleh sekali lagi ke arah pemakaman. Yang terlihat hanya pepohonan dan batu nisan sunyi. Namun di antara bayangan itu, ia merasa melihat samar-samar sosok Pak Danu berdiri tegak, seakan mengawasinya. Sosok itu mengangkat tangan, bukan untuk memanggil, tetapi seolah memberi janji. Perjalanan belum selesai. Pak Tarman memalingkan wajah dan mempercepat langkah. Malam itu ia tahu satu hal, hidupnya sudah berubah, dan bayangan itu tidak akan benar-benar pergi.